Baik, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview power bank buatan dari brand GoJodok yang memiliki kapasitas baterai 10.000 mAh model atau serinya AD4014 yang dibanderol dengan harga yang sangat-sangat murah. Cuma 50 ribuan saya beli, kapasitasnya 10.000 mAh. Tentunya beli dengan menggunakan voucher ya. Kalau berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini akan saya tes ke berbagai macam perangkat ponsel saya. Nanti diantaranya tes ke Samsung jadul. Nah, ini ya, Samsung Galaxy J3 Pro. Ini kalau nggak salah support daya 5 watt. Nah, tahun produksi sekitar 2017-2016. Nanti lanjut tes ke iPhone 8 support PD2 atau fast charging 15 watt. Nanti juga akan saya tes ke Vivo Y21A, ini support fast charging 18 watt. Nah, seperti itu. Lanjut nanti tes ke ponsel yang kelas super fast charging dari brand Samsung. Super fast charging 25 watt ya, ini Samsung Galaxy A05. Nanti lanjut tes ke Infinix Hot 30, ini support supercharger 33 watt, mantap banget. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro, ini support turbo charging 67 watt. Seperti apa ya performa power bank yang harganya 50 ribuan digunakan untuk charging ke ponsel turbo charging 67 watt. Kita lihat saja nanti juga akan saya tes untuk charging ke berbagai macam perangkat yang daya rendah. Coba untuk menyalakan lampu USB ya, ini lampu USB emergency. Nah, apakah dia bisa nyala terus atau tidak ketika digunakan untuk menyalakan lampu USB emergency ya. Nanti coba untuk charging TWS, ini ada TWS dari brand Robot. Nanti coba saya gunakan untuk charging, ini bypass ya, charging MiFi dari brand Alcatel tanpa menggunakan baterai. Nah, dia seperti ini. Nah, ini ya, langsung untuk menghidupi MiFi ya. Apakah dia bisa menghidupi MiFi selama buat jaga-jaga ya, selama lampu mati, sehingga MiFi-nya bisa nyala terus. Nah, seperti itu. Seperti apa performa power bank buatan dari brand GoJodok ini dalam mencharging ke semua perangkat yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian power bank GoJodok. Pertama kita akan dapat buku panduan seperti ini. Nah, seperti ini ya, menggunakan bahasa Inggris. Lalu kita akan dapat kabel charger yang memiliki model pendek seperti ini, berjenis USB Type-C seperti ini. Nah ya, warna portnya ini putih ke hitam. Nah, seperti ini. Lalu kita akan dapat power bank itu sendiri modelnya seperti ini, warna hitam ya. Ini yang saya beli. Nah, dia yang ada di depan, nah seperti ini. Ini ada tampilan LED bar, ada 4 bar. Nah, seperti itu ya. Seperti LED jagung lah kalau saya mengistilahkan. Coba saya tekan tombol powernya. Lihat, dia ada yang tersisa dayanya ada 3 bar. Totalnya ada 4 bar. Ini tombol powernya ketika kita ingin menghidupkan atau melihat status baterainya. Nah, seperti ini. Biarkan, nanti dia akan mati sendiri ya. Tidak usah ditekan lagi auto power off ya, ini ya, LED barnya atau status baterainya. Lalu di sini ada tulisannya GoJodok seperti ini. Nah ya, lalu di sebelah sini lihat, ini ada port berjenis micro USB. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk recharging power bank atau ngecas power bank ketika daya power bank itu habis. Sebelah sini, nah ini tidak ada apa-apanya, cuma ada tombol power tadi yang sudah saya jelaskan untuk mengetahui status baterainya tersisa berapa bar. Di sebelah sini tidak ada apa-apanya, kosong. Lalu di sebelah atas ini ada 3 macam port. Nah ya, ini port USB A untuk output ya, atau untuk ngecas perangkat baik ponsel ataupun perangkat yang lain. Sedangkan USB-C ini ya, ini mungkin untuk recharging power bank atau ngecas power bank. Biasanya kalau power bank yang bagus itu bisa in out, bisa juga untuk ngecas perangkat yang lain, tapi kita coba nanti ya. Nah, seperti itu. Lalu di sebelah sini ini ada spesifikasi dari power bank itu sendiri. Lihat ini dia, model AD4014. Nah, seperti itu, kapasitasnya 10.000 mAh. Lihat ini dia. Ini baterai capacity atau saya mengistilahkan cell capacity 10.000 mAh. Nah, rated capacity, nah ini lihat ini rated capacity, dia
5.600. Kalau istilah teman-teman mengatakan itu real capacity. Nah, beda ya antara cell capacity atau baterai capacity ini 10.000 mAh. Real capacity itu ketika digunakan untuk charging ke ponsel, dia memperkirakan itu sekitar 5.600. Tapi coba nanti saya tes bisa mencapai berapa mAh. Real capacity-nya atau istilah power bank atau istilah perusahaan mengatakan rated capacity. Oke. Untuk tipe C, nah ini ya, untuk type C input, lihat ini 10 watt inputnya dia. Input itu maksudnya ngecas power bank. Nah, sama micro input atau micro USB input tadi yang sebelah sini, ini input, ini micro USB, dia itu berapa? 10 watt juga, 5 volt kali 2 ampere sama dengan 10 watt. Lalu ini lihat USB 1 dan 2 output, lihat ini dia juga 10 watt. Jadi output dan input maksimalnya power bank ini sekitar 10 watt. Baik, sekarang coba saya tes dari segi input atau ngecas power bank ya, menggunakan dua jalur ya. Power bank ini inputnya USB-C dan micro USB yang ada di sini. Pertama coba saya gunakan kabel charger bawaan power bank ya. Nah, saya menggunakan adapter charger dari brand unit gun charger serinya UCH423 yang ada wattmeternya. Untuk mengetahui dia berapa ya dayanya ketika proses dicas atau recharging power bank. Nah, seperti itu. Oke, coba saya hubungkan sekarang. Lihat ini, dia indikator ketika proses charging dia seperti ini. Berkedip-kedip seperti ini ya, LED barnya warna biru. Nah, oke. Sekarang kita lihat ketika menggunakan kabel bawaan power bank. Lihat ini dia mencapai 10,5 watt. Cukup bagus sekali. Kabel bawaan power banknya sesuai dengan spesifikasi yang ada di power bank. Lihat ini ya, dia input USB-C. Ini lihat ini 5 volt 2 ampere atau 10 watt. Kalau ini malah bisa mencapai hingga 11 watt. Cukup bagus sekali ya performa power bank dari brand Gojodok ini. Sekarang coba untuk input yang dari port micro USB. Nah, karena tidak ada kabel bawaannya, saya coba menggunakan kabel dari brand Baseus Halo serinya ya. Oke, saya coba dari micro USB. Lihat ya, berfungsi dengan baik lewat jalur micro USB. Ya, lihat ini indikatornya berkedip-kedip seperti ini. Sekarang kita lihat berapa dayanya ketika menggunakan port micro USB, sama mencapai hingga 11 watt. Cukup bagus sekali performa input atau recharging power bank Gojodok ini yang mencapai daya hingga 11 watt atau cukup maksimal sekali. Baik, sekarang coba tes ke ponsel Samsung jadul, Samsung Galaxy J3 Pro yang support input daya sekitar 5 watt seperti ini ya ponselnya. Nah, ya oke. Nah, seperti ini. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Saya menggunakan USB tester buatan dari brand Finersi, dia seperti ini. Nah, ya ini sudah saya hubungkan ke port USB-A. Nah, ya ini masih 0 dayanya karena belum terhubung ke perangkat. Nah, ini ya. Voltnya 5 volt, ampernya sudah 0 ampere, wattnya juga 0 watt karena belum terhubung ke perangkat. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, dia sudah terhubung dengan baik, ada logo petirnya. Start dari baterai 83%. Sekarang kita lihat dari segi wattmeter atau USB tester Finersi. Lihat ini dia mencapai daya hingga mendekati 4 watt ya. Lihat ini. Nah, naik turun 4 watt. Nah, ya seperti itu. Dari segi voltase mencapai 4,9 volt, dari segi ampere 0,7 ampere. Nah, ya mendekati 1 ampere lah ya. Nah, ini lihat dia sudah mengalami penurunan daya. Nah, ya 3,9 watt, 4 watt seperti itu. Karena saya start untuk charging ponsel itu ini 83%. Jadi dia sudah mengalami penurunan daya. Efektifnya kalau melakukan tes ponsel atau tes power bank atau adapter charger ya, itu usahakan dayanya di bawah 50%. Dia masih menghisap daya yang lumayan besar. Kalau di atas itu mengalami penurunan daya, tapi ini dari segi fungsi ya, dia berfungsi dengan baik buat charging ke ponsel jadul atau Samsung yang berdaya rendah sekitar 5 watt lah ya, seperti itu, ataupun ke ponsel-ponsel yang lain ya, seperti apa namanya Mizu ataupun Xiaomi yang lain yang dayanya di bawah 10 watt, dia berfungsi dengan baik. Intinya tes ini seperti itu.
Baik, lanjut tes ke ponsel iPhone 8 ya yang support PD2 atau fast charging 15 watt dengan menggunakan kabel charger dari brand Ugreen ya. Ini sudah MFI. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat dia berfungsi dengan baik. Lihat ini statusnya tadi terisi. Nah, ya seperti itu. Start dari baterai 19%. Nah, oke ya. Coba kita lihat dari segi wattmeter atau USB tester F near C atau V near C ya. Oke, lihat ini dia mencapai hingga 10 watt. Oh, kok 10 watt? Maksudnya 8 watt ya. Nah, ini lihat ini. Dari segi voltase dia 4 volt atau 5 volt ya kali 1,5 ampere. Kurang lebih ya sekitar berapa? 8 watt. Nah, ya seperti itu, cukup bagus sekali ya. Power bank ini berfungsi dengan baik untuk charging ke iPhone. Oke, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05. Ini support super fast charging 25 watt. Nah, ini coba ya. Saya menggunakan dua macam kabel. Nah, ini ya. Pertama kabel PD untuk tes output dari power bank ini apakah support output pada USB-C-nya atau tidak. Nah, ya seperti itu. Yang kedua, saya menggunakan kabel USB A to C untuk mengetahui apakah dia berfungsi atau tidak sebagai pengganti alternatifnya ya. Oke, coba saya pertama menggunakan kabel PD dahulu ya. Ini dari brand Acmic yang ada wattmeternya ya. Oke ya, saya hubungkan lewat jalur USB-C. Nah, tidak berfungsi ya USB-C nya, lihat ini. Nah ya, nah tidak nyala. Nah ya, mungkin dia tidak support atau USB-C nya hanya untuk lihat ini ya, sekali lagi dia tidak nyala. Coba ponselnya pun dia juga tidak mendeteksi dengan baik ya. Mungkin dia USB-C nya kalau power bank yang dayanya 10 watt ini, daya 10 watt ya atau standar charging, biasanya USB-C nya hanya untuk input saja, bukan output. Kalau dilihat dari sini, lihat ini dia Type C input 5 volt 2 ampere, tidak ada keterangannya Type C output. Lihat ini, outputnya cuma USB 1 dan USB 2. Nah ya, jadi perkiraan saya dia USB-C nya itu untuk input saja atau untuk recharging power bank. Sekarang coba ya, sebagai penggantinya saya coba menggunakan kabel USB A to C. Nah ya, lewat jalur USB. Nah seperti itu. Coba apakah dia berfungsi atau tidak dengan menggunakan ponsel yang sama. Nah, lihat nih, dari segi wattmeter pun dia sudah nyala ya, artinya berfungsi dengan baik ke ponsel Samsung Galaxy A05, tapi dengan menggunakan USB A to C, bukan kabel PD atau USB-C to C. Lihat ini dia, nah ya, berfungsi dengan baik. Start dari baterai 0%. Nah ya, seperti itu. Lihat ini dia 9,4 watt dayanya, cukup maksimal sekali ya ke ponsel Samsung Galaxy A05. Lihat ini dia. Nah ya, nyala, berfungsi dengan baik. Nah, mengalami penurunan daya 8,8 atau 9 ya, kira-kira seperti itu ya. Intinya dia berfungsi dengan baik ke ponsel Samsung yang support super fast charging 25 watt, tapi dengan catatan menggunakan jalur USB A, bukan USB-C. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A. Ini support fast charging 18 watt dengan menggunakan coba ya kabel menggunakan kabel bawaan power bank. Nah iya, ini kabelnya yang pendek, USB Type C, USB to Type C. Nah seperti itu. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah ini ya, dia start dari baterai 2%, mode ponsel mati. Lihat ini dia. Nah ya, outputnya bisa mencapai hingga 9 watt. Dari segi watt ya, lihat nih, dari segi watt. Dari segi ampere 1,8 ampere, dari voltase 4,9 volt ya, kurang lebih dia mendekati maksimal ya 9 watt. Secara teori dia mencapai hingga 10 watt ya berdasarkan spesifikasi. Jadi cukup maksimal sekali ya performa dari power bank ini yang bisa mencapai hingga 9 watt ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging 18 watt. Dengan real dia mencapai output hingga 9 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Seperti ini ponselnya. Nah ya, seperti ini kira-kira dia ponselnya. Oke ya, saya hubungkan sekarang dengan tetap menggunakan kabel bawaan power bank. Lihat dia terhubung dengan baik, mode ponsel hidup ya. Coba kita lihat dia
mencapai hingga berapa watt. Nah, lihat ini ya, dia statusnya sudah terhubung dengan baik. Sekarang kita lihat dari segi daya, dia mencapai hingga berapa? Lihat ini. Nah, lihat, dia mencapai hingga 10 watt, 7, hampir 11 watt. Cukup maksimal sekali ya ketika digunakan untuk charging ke ponsel yang support daya supercharger 33 watt. Dalam hal ini tes ke Infinix Hot 30 yang secara teori ponselnya support supercharger 33 watt, tapi realnya powerbank ini mampu memberikan output maksimalnya hingga 10,7 watt. Cukup bagus sekali. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging hingga 67 watt ya, tetap dengan menggunakan kabel bawaan powerbank. Saya hubungkan sekarang. Start dari baterai 3%, dia mencapai hingga 9,3 watt. Nah ya, cukup bagus sekali ya performanya. Kita lihat. Nah ya, secara voltase dia mencapai hingga 4,9 volt, secara ampere 1,8 ampere. Baik, lanjut tes ke TWS Robot. Nah ini ya, saya ada TWS Robot, serinya dia itu Robot T50S. Lihat ini, dia ada di sini. Nah ya, dari segi apa namanya input, dia membutuhkan input 5 volt 0,2 ampere. Lihat ini, lihat dia ada di sini ya, lihat ya, kelihatan ya. Nah ini 5 volt 0,2 ampere. Nah, seperti itu. Kita lihat coba ya, saya hubungkan sekarang. Nah lihat ini, dia nyala ya. Sebentar, saya dekatkan. Nah ini dia kalau proses charging TWS itu case-nya seperti ini. Nah ya, seperti itu. Kita lihat dia. Nah ini, di sini lihat dia 5 volt benar, tapi 0,0 ampere. Tadi 0,2 ampere ya. Nah seperti itu. Dibuatkan 0, berapa? 0,3 watt lah ya, mendekati 0,3 watt atau di bawah 1 watt. Jadi cukup bagus sekali ya powerbank ini yang bisa mode daya rendah atau untuk charging ke TWS. Nah ya, seperti itu. Baik, lanjut tes untuk menyalakan lampu LED emergency, lampu sikat seperti ini. Nah ya, seperti ini. Kalau dari segi spesifikasi, dia voltnya 5 volt, powernya 1,2 watt. Anggap kita berpacuan ke 1,2 watt ini ya, dia inputnya seperti itu. Ada beberapa kasus dari teman-teman itu biasanya ada powerbank yang ketika digunakan untuk menyalakan lampu LED emergency, ketika powerbank itu mati, maka dia lampu LED emergensinya ikut mati. Coba ya ini, apakah dia bisa nyala terus atau tidak ya. Nah oke, saya hubungkan sekarang. Lihat dia sudah berfungsi, nyala dengan baik. Nah ya, seperti ini. Oke, sekarang coba saya timer ya, anggap 5 menit lah ya, dia bisa nyala terus atau tidak ya. Start dari sekarang. Baik, waktu sudah jalan di 5 menit. Lihat ini, lampu LED sikatnya belum mati. Nah ya, jadi cukup bagus sekali performa powerbank ini yang bisa diandalkan untuk menyalakan lampu LED emergency ya. Dia bisa nyala terus, tidak bisa mati selama lampu LED emergensinya tidak dicabut. Lihat ini, dia powernya masih nyala, lampu LED sikatnya masih nyala dengan baik hingga menit ke 6 menit dia masih nyala terus. Baik, lanjut tes untuk menyalakan mobile wifi atau apa namanya MiFi ya. Ini dari brand Alcatel saya adanya. Nah ya, ini bisa metode bypass tanpa menggunakan baterai. Ini baterainya saya lepas, lihat ini ya. Nah lihat ini, nah dia seperti itu. Oke ya, coba saya nyalakan dengan menggunakan power bank ini, apakah dia bisa nyala terus atau tidak. Nah tujuannya ketika lampu ada pemadaman bergilir, MiFi kita atau apa namanya mobil router kita atau wifi kita tetap bisa nyala ya, seperti itu dengan menggunakan power bank ini sebagai backup datanya. Lihat ini, dia nyala. Coba apakah dia drop atau tidak ya. Nah ini masih loading dia, kita lihat. Nah kalau MiFi dari Alcatel ini dia menggunakan port micro USB. Nah ini saya menggunakan kabel dari brand Baseus ya, Baseus Halo. Ini masih loading, kita lihat. Nah ini dia sudah loading ya, sinyalnya sudah ada. Nah ini lihat dia, ini menunjukkan dia tanpa menggunakan baterai. Nah ya, lihat wifi-nya sudah nyala. Sekarang kita cek coba, nah, apakah dia drop atau tidak. Ini saya taruh di sini. Coba ya, saya hubungkan ke ponsel. Nah ini coba saya tes gitu ya. Nah ini kita lihat. Nah ini ya, lihat ya,
Ini kodenya MW. Nah, ini MIFI saya ya. Nah, dia sudah berfungsi dengan baik. Apakah dia drop atau tidak? Kita tunggu ya. Nah, coba saya saya gunakan untuk menggunakan internet, coba ya. Nah, seperti itu, coba kata kunci MIFI gitu aja ya. Nah, lihat ya. Nah ya, berfungsi dengan baik dan tidak drop. Nah ya, seperti itu. Lihat ini, coba yang lain. Contoh ini waktu waktu Jakarta sekarang. Lihat ya, ini online terus. Nah ya, seperti itu. Kita tunggu sampai berapa, sampai menit ke 35 menit ya, 9:35 menit. Apakah dia masih hidup atau tidak ya, mobil MIFI nya. Nah ya, seperti itu. Lihat ini, saya taruh di sini. Lihat ini, dia masih nyala dengan baik. Nah, kita tunggu ini sampai 9:35 menit, apakah dia drop atau tidak. Baik, lihat ini sudah menit ke 35 menit ya. Tadi 9:29 menit, sekarang 9:35 menit. Ini sudah jalan terus ya. Ini waktu online ya. Jadi ketika terjadi disconnect dia akan mati. Lihat ini, dia sampai sekarang masih nyala mobile wifi nya atau MIFI nya. Lihat ini, coba. Nah ya, dia masih terhubung dengan baik dan tidak drop ya. Jadi cukup bagus sekali ya performa power bank dari GoJodok ini, yang bisa digunakan untuk power bank MIFI ya. Ketika terjadi lampu mati, ini cukup bisa diandalkan karena tidak drop berdasarkan tes ini ya, menggunakan MIFI dari brand Alcatel. Ini lihat ini, baterainya saya lepas, dia tidak drop. Seperti ini dia tandanya. Ketika dia masih nyala, baterainya nyala merah, tapi sinyal dan lain-lainnya dia mati. Tujuannya untuk menghemat energi ya. Lihat ini. Nah ya, cukup bagus sekali. Baik, lanjut tes speed recharging atau ngecas power bank ini ya. Nah, kita lihat nanti dia speed chargingnya mencapai hingga berapa jam dari persentase baterai habis total hingga terisi penuh. Lihat ini, dia LED-nya sudah berkedip-kedip seperti ini, artinya dia habis baterainya ya. Oke, saya menggunakan kabel bawaan power bank dan adapter charger dari brand unit yang ada wattmeternya ya, untuk mengetahui berapa watt dia perjalanannya selama recharging power bank. Sekarang kita lihat outputnya, dia mencapai hingga berapa? 10,5 watt. Cukup maksimal sekali ya. Dari teori inputnya dia 5 volt kali 2 ampere sama dengan 10 watt. Ini lebih 5 watt atau 10,8 watt bahkan ya. Oke, nah ini malah jalan di 11 watt maksimalnya. Oke ya, kita tunggu sampai full charging. Dia mencapai hingga berapa jam atau berapa menit start dari sekarang. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Lihat ini, dia sudah mencapai 2 bar terisi atau sekitar terisi 50% ya dalam waktu 30 menit. Sekarang coba kita lihat outputnya, dia jalan di berapa watt ya inputnya. Ini 11 watt mencapai pada titik maksimalnya dia. Sekarang kita cek ya, temperatur dari power bank ini mencapai hingga berapa derajat Celcius. Nah ini ya, dia mencapai hingga 47 derajat Celcius, kategori hangat normal ya. Ini saya pegang ke tangan masih hangat normal, menurut saya seperti itu. Secara angka 47 derajat Celcius. Kita coba untuk dari segi adapter chargernya mencapai hingga berapa watt ini. Nah ini ya, kalau adapter charger mencapai hingga 50 derajat Celcius, kategori sama ya, kurang lebih hangat normal atau agak panas sedikit lah ya kalau saya pegang, tapi masih lebih dingin ke power banknya. Oke ya, sekarang kita tunggu sampai full charging, dia mencapai hingga berapa jam atau berapa menit full chargingnya. Baik, waktu sudah menunjukkan 4 jam 40 menit ya. Lihat ini, dia power banknya sudah terisi full 100% atau sudah terisi 4 bar. Nah ya, kita lihat dari wattmeter yang ada di adapter charger pun sudah mati wattmeternya. Oke ya, saya cabut dahulu dari adapter chargernya. Baik, lanjut tes real capacity dari power bank ini ya. Saya coba untuk charging ke ponsel Vivo yang memiliki kapasitas baterai ini Vivo Y21A ya. Kapasitas baterainya 5000 mAh. Nah ya, seperti itu. Kita lihat dia sudah mati total. Nah ya, jadi start dari baterai habis total ya. Saya menggunakan kabel charger bawaan power bank. Kita lihat nah ini ya, baterainya full 100% atau 4 bar ya. Oke ya,
Nah, seperti itu. Saya hubungkan ke ponselnya sekarang. Nah, lihat ini ya. Start dari baterai 1% atau habis total ya. Nah, oke. Timernya saya nyalakan sekarang. Baik, waktu sudah jalan di 33 menit. Kita lihat ponselnya terisi 22%. Sedangkan persentase baterai power bank masih ada di 4 bar. Lihat ini ya, ada 4 bar. Sekarang kita lihat ya. Temperatur power banknya mencapai hingga berapa derajat Celcius. Nah ini ya, dia mencapai 44 derajat Celcius kategori hangat normal. Sedangkan yang ada di ponsel kita lihat, ini ya, di ponsel mencapai 36 derajat Celcius. Sekarang kita tunggu sampai full charging. Ponselnya membutuhkan waktu berapa menit? Baik, waktu sudah menunjukkan 3 jam lebih 5 menit ya. Kita lihat ini. Nah, ponselnya sudah terisi 100%. Indikator baterai atau power pada power bank pun juga sudah mati. Oke ya, saya stop dahulu. Nah, lihat ini ya, dia power baterai pada power bank masih tersisa 3 bar. Padahal dia habis mengisi ponsel kapasitas baterai 5000 mAh full 100%. Jadi cukup bagus sekali ya performa rel capacity dari power bank ini. Baik, lanjut tes untuk menghabiskan daya baterai power bank tersisa 3 bar ya. Nah, ini coba saya gunakan untuk charging ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang menggunakan baterai 5020 mAh ya. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya. Start dari baterai habis total ya. Nah, ini. Nah, masih berkedip-kedip start dari baterai habis total. Baik, ini waktu sudah jalan di 44 menit ya. Saya lihat ini power banknya sudah habis total dayanya. Lihat, dia sudah berkedip seperti ini. Nah ya, oke. Coba kita lihat ponselnya terisi berapa persen. Nah ini ya, dia terisi berapa persen? 31% dari kapasitas 5020 mAh. Anggap kapasitas baterai 5000 ya. Jadi perkiraan dia mengisi terakhir ini berapa? 1500 ya. 31% dari 5000 mAh. Nah seperti itu ya. Lalu totalnya, jadi power bank ini mampu mengisi atau real capacity-nya dia ke Vivo Y21A 5000 mAh plus ke Redmi 9 1500. Totalnya mencapai hingga 6500 mAh real capacity dari power bank Gojodok ini. Nah, menurut saya itu sudah lebih dari bagus ya, karena Gojodok ini sendiri dia memperkirakan ya rated capacity atau real capacity power bank ini 5600, sedangkan berdasarkan tes saya mencapai hingga 6500. Nah ya, cukup bagus sekali ya. Baik, jadi kesimpulannya power bank Gojodok ini yang saya beli dengan harga 52.000. Berdasarkan tes saya performanya cukup bagus sekali ya. Dengan kapasitas 10.000 mAh ya selnya, dia real capacity-nya bisa mencapai hingga berdasarkan tes ya 6.500. Sedangkan secara teori ya Gojodok ini mengklaim rated capacity atau real capacity-nya mencapai hingga 5.600. Berdasarkan tes mencapai hingga 6.500. Jadi lebih dari ekspektasi ya. Nah seperti itu. Selain itu kemampuannya dia charging ke semua ponsel dia bisa tidak ada masalah, ataupun charging ke device yang lain seperti untuk menyalakan lampu LED lampu LED USB emergency, ataupun untuk menyalakan MiFi, ataupun untuk TVS, semuanya bisa. Nah mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Secara keseluruhan power bank ini cukup recommended untuk dibeli dengan harga cuma 52.000. Kita sudah bisa memiliki power bank yang bisa diandalkan untuk charging ke ponsel maupun device yang lain. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli power bank ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.